buat jamaah yang bergabung, hal ini kita sedang bahas tema berhenti menjadi korban pikiran sendiri ya. Masih mending jadi korban perasaan orang, ini mah korban perasaan sendiri, pikiran sendiri maksud saya. Aduh. Nah kita langsung lanjut aja yuk jamaah, ini ada video tayangan nih, isi pikiran kita ternyata berbeda. Bedanya gimana tuh kira-kira? Yuk kita tonton sama-sama. Kita langsung lanjut ke tema lagi ya, Habib Utsman, izin Habib. Mau tanya dong, bagaimana nih caranya buat para kaum overthinking yang suka kepikiran, kebayang-bayang sama masa lalu, terus jadi susah move on, dan jadi overthinking lagi dan lagi itu bagaimana? Karena katanya Allah tuh gak suka sama hambanya yang selalu mengingat-ingat masa lalu. Silahkan tausiahnya Habib. Ya, akhir tadi Ustadz Syam, Habib Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, boleh jadi Allah suka melihat hambanya yang ingat masa lalunya. Boleh jadi Allah gak suka sama hambanya yang dia ingat-ingat masa lalunya. Yang pertama, ketika seorang hamba dia ingat masa lalunya, dia bertobat, dia minta ampunan kepada Allah sebagai penyesalan, dan dia berharap akan kebaikan di dalamnya. Akan kebaikan di dalamnya. Dan dia tersentuh hati dan jiwanya, saya harus lebih baik daripada yang kemarin. Dan Allah suka sama hamba yang tersebut. Karena apa? Dia ingat dosanya, perbuatannya, entah ghibahnya, adu dombanya, musuhin orangnya, entah zinahnya, judinya, khamarnya yang telah dia perbuat. Dia ingat semuanya, menjadi penyesalan baginya. Dia bertobat, dia minta ampunan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dia sujud kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, dan dia taubatan nasuha. Dia astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, taubatan nasuha. Dia minta ampunan kepada Allah. Dia dekatkan diri kepada Allah. Ini Allah suka sama hamba tersebut. Karena apa? Dia jauh lebih baik lagi salatnya, ibadahnya, dan perbuatan hamba tersebut menjadi perbuatan yang terbaik. Karena hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok insya Allah lebih baik daripada hari ini. Dia berusaha untuk jauh lebih baik lagi. Tetapi ada yang dimana Allah gak suka sama hamba tersebut. Karena apa? Karena dia mengingat dari masa lalunya dan dia gak yakin diampunin dosanya sama Allah. Dan hamba tersebut akhirnya gak mau ibadah, gak mau melakukan perbuatan baik. Karena apa? Karena bingung. Karena dia bingung. Dan bahkan dia bangga dengan kemaksiatan yang dia buat. Dia berbangga dengan kemaksiatan yang dia perbuat. Dia ingat tuh, dulu saya begini. Wah kamu mah kecil, dulu saya begini. Ini satu hal yang gak baik yang dia tonjolkan. Atau keburukan yang dia ingat-ingat kembali. Sehingga dia membanggakan akan keburukannya. Dan Allah gak akan suka sama hamba tersebut. Jadi intinya overthinking yang baik di sini adalah berpikir yang lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan ampunannya Allah, menjadi hamba apa? Menjadi hamba yang betul-betul memahami, ya Allah, saya ibadah saya kurang. Saya ini sholatnya masih nggak benar. Betul. Sholatnya masih nggak khusyuk, ibadahnya masih jauh seperti yang lain. Saya mau lebih semangat lagi, mau lebih khusyuk lagi, mau lebih mendekatkan diri sama Allah. Agar apa? Menjadi hamba yang Allah cintai. Masya Allah, amin. Tepuk tangan dong Bu Ibu. Terima kasih Habib. Jadi yang disarankan yang memikirkan masa lalu itu ya seperti itu yang tadi dikatakan Habib. Aduh sholat aku gimana ya kemarin-kemarin. Aduh kayaknya aku tuh masih belum khusyuk. Aduh puasa aku juga masih banyak yang bolong-bolong. Aduh hutang puasa masih banyak. Kayak siapa itu? Ayo. Nah sekarang aku mau lanjut bertanya sama Habib Nabil. Habib, izin Habib. Baik. Zaman sekarang tuh orang banyak banget yang lebih percaya sama komentar orang-orang, omongan orang-orang daripada rencana Allah. Masya Allah. Nah itu termasuk merusak pikiran kita gak sih ya Bib? Dan jatuhnya kita juga jadi gak yakin sama takdir yang Allah berikan sama kita. Aduh nauzubillah. Gimana nih caranya biar kita keluar dari zona seperti itu? Tolong tausiahnya Habib silahkan. Baik Mbak Ayu, baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jadi tadi banyak orang yang kemudian lebih percaya dengan omongan orang lain ya dibanding dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih kita mensikapi omongan orang ya?
Di dalam Quran Allah memberikan arahan kepada kita semua. Kata Allah dalam firman-Nya di surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'unal qawla. Orang-orang yang benar itu, orang-orang yang berakal itu adalah yang dia kalau mendengarkan kata-kata orang yastami'un, bukan yasma'un. Yastami'un artinya dengarnya dengan sungguh-sungguh, ya. Lalu dia ikuti mana yang paling baik dari kata-kata itu, ya. Jadi seringkali kita semua omongan orang kita dengar, ya Bu. Semua omongan orang dipercaya, itu yang salah, ya. Dengar lalu difilter, check and recheck, tabayun, ya. Lalu kemudian fayattabi'una ahsanah, dia ikuti yang paling baik, ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya omongan itu sebagian besar itu tidak benar, ya. Dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya di surah Yunus dikatakan bahwa sesungguhnya kathirun, ya, min najwahum, ya, sebagian besar daripada omongan orang itu adalah illa dhanna, kecuali itu hanya sangka-sangka aja, suuzon doang gitu, ya. Ya, inna dhan la yughni minal haqqi syai'a. Yang namanya sangkaan, suuzon itu enggak membawa kita kepada kebenaran. Nah, oleh karena sebagian besar omongan itu tidak benar, jangan kita ikuti, ya. Nah, kemudian lalu caranya bagaimana? Kalau sudah seperti itu, maka kita ikuti dari sebagian yang baik tadi setelah check and recheck, tapi kita yakin bahwa takdir itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di surah Al-An'am, "Wa ma yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu lembar daun yang jatuh dari pohon kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu butir biji di dalam tanah, kegelapan tanah, baik dia dalam keadaan basah maupun kering, kecuali semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau sebutir biji itu aja Mbak Ayu, itu Allah Maha mengetahui dan sudah tercatat. Apalagi nasib kita, kesusahan kita dan sebagainya. Jangan lupakan takdir Allah. Betul, Masya Allah. Tepuk tangan dong Ibu, terima kasih Habib. Nah ini ibu-ibu mau nanya enggak? Mau tanya? Yuk, karena sekarang kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Semua tanya dong Ustadz. Ayo, mana nih buktinya kalau mau tanya, tunjuk tangannya dong. Ayo tunjuk tangannya. Ya Bu, silakan Bu. Ayo kita ke tengah. Aku mau tanya, Ibu mau tanya apa sih kira-kira? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dian dari Majelis Taklim Ar-Rahmah, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Ibu Dian 2 mau nanya apa? Silakan Bu. Nah, kita ini kan usaha. Tapi setiap usaha gagal terus. Gimana supaya tidak suudzon sama takdirnya Allah? Oh, nah ini Ibu Dian 2 mau nanya sama siapa nih guru kita? Sama Ustadz Syam. Sama Habib Usman juga? Sama Habib Usman ya, juga. Boleh deh, silahkan guru ke tengah. Tepuk tangan dong buat guru kita. Ibu di sini aja Bu. Nah, lanjutin Bu, tadi gimana Bu? Ibu usaha apa emangnya? Kelontongan. Oh kelontongan, Iya. tapi belum berhasil gitu ya? Iya. Gimana gitu biar gak suuzon gitu sama takdir Allah ya? Iya. Silakan dari Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anna inda zanni abdi bih. Allah berprasangka sesuai prasangka atau sangkaan hambanya. Jangan suuzon kepada Allah dosa. Jadi harus prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika hamba berprasangka baik kepada Allah dengan pikirannya, perkataannya, perbuatannya, maka niscaya jawabannya adalah sesuai dengan sangkaannya. Saya yakin insya Allah usaha saya besok sukses. Saya yakin hari ini Allah cuma nunda doang sebentar, tapi gak lama kemudian bisa jadi bulan depan atau 2 bulan lagi ini akan untungnya besar. Yakin kepada Allah. Dengan seyakin-yakinnya maka akan dimudahkan langkah dan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setiap usaha yang dilakukannya gagal, ya kan? Hari ini gagal, besok gagal lagi, berusaha lagi. Ini berarti Allah lagi ngasih pembelajaran buat kita. Belajarnya apa? Ini ilmunya nih.
Biar apa? Biar besok lebih sukses lagi, lebih untung lagi. Itulah bentuk keyakinan hamba kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Berapa banyak pengusaha besar yang dia usaha 99 kali gagal, bahkan 150 kali gagal. Tapi ketika satu kalinya, dua kalinya dia berusaha kembali, 151 atau 152 kalinya dia sukses dan menjadi orang yang terkaya raya di daerahnya ataupun 10 besar terkaya di negaranya. Oleh karena itu, yakin kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, maka niscaya hamba tersebut akan mendapatkan apa yang diyakininya. Innallaha inda zanni li'abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya, jadi prasangka baik kepada Allah, niscaya dia mendapatkan hasil sangkaannya. Gak usah khawatir dengan apapun yang terjadi, tapi khawatirkanlah diri kita jauh dari Allah. Khawatirkanlah diri kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Masya Allah, terima kasih ya Habib. Yakin nih ya, Bu, kalau misalnya kita tuh punya waktu golnya masing-masing. Benar begitu ya Ustadz Syam ya? Iya dong. Man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwai. Siapa yang tidak ridho akan takdirku dan tidak sabar atas musibah yang kuberikan, maka silahkan cari Tuhan selainku. Wah, subhanallah. Kalau bukan Allah yang ngurusin kita, siapa lagi, Bu? Subhanallah. Ibu kalau mengatakan usaha tidak lancar, usaha gagal terus, usaha, subhanallah, yang gak punya usaha aja masih bisa hidup. Apalagi yang ada usaha tuh hukumnya apa sih? Sunnah. Usaha tuh hasilnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu niatkan, yang pertama, niatkan berusaha karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada kebiasaan para salafus saleh, sehingga usaha pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkan usaha biar menjadi manusia yang mulia, karena pengusaha itu dipuji sama Allah dalam Al-Qur'an. Rijalul tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Allah tidak pernah memuji pengangguran yang berzikir, tapi Allah memuji pengusaha yang berzikir. Dia punya usaha, dia punya dagangan, dia punya kerjaan, tapi tidak lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tipsnya adalah nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, tapi sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Penuhi diri kita dengan kesabaran. Nabi Yusuf alaihissalam fasabarun jamil. Nabi Yakub alaihissalam fasabarun jamil. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha fasabarun jamil. Itu yang mengangkat derajat seseorang dengan kesabaran. Amin, Masya Allah. Ibu cukup jelas ya Bu. Alhamdulillah, tepuk tangan buat guru kita. Karena masih ada lagi nih yang mau nanya Habib. Tunjuk tangannya. Ayo. Mana ya yang mau tanya? Ibu yang ini aja yuk Bu, kita ke tengah Bu. Ayo Bu, silahkan. Masya Allah. Habib, ini Bib. Ibu yang ini Bib. Namanya jangan-jangan Ibu Dian 3 ini. Masya Allah. Ya. Habib Nabil Oh, juga, bukan. Habib Nabil. Silahkan, perkenalkan diri Ibu. Wah, jadi banyak yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Nurjannah dari Majelis Taklim Syifaul Qalbi dari Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Iya, Ibu Nunung, tepuk tangannya dong. Izin bertanya, Habib Nabil, Habib Baik. Usman. Saya seorang ibu ya, kebetulan. Saya suka ada perasaan khawatir tentang masa depan anak-anak saya. Takut gagal, takut tidak berhasil, takut tidak sukses. Masya Nah, apakah salah saya mempunyai perasaan seperti itu? Karena seorang ibu itu gimana ya gitu. Iya Habib? benar Bu, Nah, gitu benar, mungkin. wajar itu Bu. Saya aja Bu, anak saya baru 3 bulan saya udah overthinking Bu. Mau mikirin anak saya nikah nanti mau pakai adat apa gitu ya. Iya, terima kasih Bu pertanyaannya, boleh silakan dijawab dari Habib Nabil terlebih dahulu. Ya, baik. Masya Allah, baik Ibu Nunung dan juga mungkin juga para pemirsa yang punya pertanyaan yang sama. Izin Habib Usman duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi ditanyakan bagaimana kalau misalnya kita punya anak lalu kemudian overthinking, ya berpikir masa depannya kayak apa sih dan sebagainya. Jadi pertama, Islam memberikan kepada kita panduan. Anak itu apa sih menurut Islam? Anak itu di dalam Islam sama dengan harta adalah cobaan Bu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal misalnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Di surah At-Taghabun dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah.
anak, harta itu cobaan ujian bagi kalian, gitu ya. Jadi yang namanya ujian ada dua kata para ulama. Yang pertama adalah jadikan cobaan itu jangan sebagai yang membuat kita celaka. Misalnya apa? Aduh, kita sayang sama anak, saking sayangnya akhirnya nggak mau dibangunin sholat subuh. Artinya apa? Itu kita membawa diri kita gara-gara anak, jadi kita juga ikut masuk neraka. Ini anak, wah ini kayaknya anak perempuan saya mau ditutup auratnya nggak enak, kasihan dia. Akhirnya kita masuk neraka. Jangan jadikan anak itu sebagai tempat kita jadi masuk neraka. Tapi arahkan anak supaya menjadi perbendaharaan surga. Artinya apa? Ajari dia dengan baik, ajari dia agama yang baik, maka itu anak akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Lalu tadi misalnya bagaimana kita takut, kita khawatir, ada doanya. Ya di dalam Quran dikatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sering doa, didik yang soleh, insyaallah Allah akan berikan anak kita jadi berhasil sukses. Amin. Dunia akhirat. Amin. Amin. Kalau dari Habib Utsman bagaimana nih Izin Habib? Habib ana. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat. Rabbi habli minas salihin. Kita selalu berharap kepada Allah. Anak kita menjadi anak yang saleh yang bertakwa kepada Allah. Tugas sebagai orang tua mendidik anak, mengajarkan anak dari kecilnya li'isa mahbuban fi kibarih, agar di masa besarnya dia dicintai, disayangi, memiliki ilmu agama, dan dia berada dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti batang pohon. Ketika batang pohon itu masih kecil, akarnya masih kecil, batangnya masih kecil, masih halus, bengkok masih bisa dilurusin. Tapi kalau sudah keras, akarnya sudah keras, sulit untuk dilurusin, bisa patah. Oleh karena itu, ketika orang tua, seperti tadi disampaikan oleh Habib Nabil, orang tua sudah mendidiknya dengan didikan yang baik, sudah menjaganya dari kecil, sudah diajarkan Al-Quran, diajarkan ilmu agama, bahkan sudah dipanggil guru les untuk mengajarkannya, sudah dibawa ke tempat-tempat yang saleh atau orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah, dan dia masih besarnya atau masa besarnya, dia mau gimana pun itu sudah qadarullah. Itu sudah kehendak Allah terhadap anaknya. Karena anak itu bisa jadi aduun, bisa jadi musuh, bisa jadi fitnah. Oleh karena itu, serahkan semua kepada Allah. Dan yakin Allah kasih yang terbaik buat anak kita. Karena apa? Karena dari kecil dikasih makanan yang halal, makanan yang berkah, masuk ke dalam tubuhnya, dalam jiwanya, dididik dan lain sebagainya. Berharap anak itu menjadi kebaikan. Tapi kalau orang tuanya ngasih makan yang haram, tidak mendidiknya, tidak menjaganya, boleh jadi anak tersebut jauh daripada kebaikan, jauh daripada keberkahan, bisa jadi musuh dan bisa menjadi fitnah. Masya Allah, terima kasih Habib Utsman, Habib Nabil. Sama-sama. Jawabannya Ibu udah gak ada overthinking lagi kan? Insya Iya. Allah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya, nanti kita akan lanjutkan lagi masih dengan tema kita yang luar biasa, berhenti menjadi korban pikiran sendiri. Tetap di Islam itu Indah, jamaah-jamaah. Alhamdulillah.